Tolong, tolong. Wanita suci dan keras kepala seperti ini tidak bisa dipaksa. Harus diberi obat kuat, baru dia akan tunduk patuh di bawahmu. Tolong aku. Kau diberi obat. Nona, setelah melewati gunung ini, kita akan pulang ke kediaman. Tuan dan Nyonya pasti sangat senang saat mengetahui Nona pulang. Sudah berhari-hari aku berdoa untuk ayah di kuil. Hari ini akhirnya bisa pulang. Serahkan harta dan wanita. Jangan bergerak, itu Nona kami. Dong Yue, Sudah lama ku dengar putri tertua Menteri Keuangan sangat cantik. Sekarang bertemu langsung, ternyata memang luar biasa. Jangan banyak bicara, cepat lakukan. Lepaskan Nona kami. Jangan sentuh Nona kami. Bajingan, berani menghalangi rencanaku? Dong Yue. Dong Yue. Tolong, tolong. Wanita suci dan keras kepala seperti ini tidak bisa dipaksa. Harus diberi obat kuat, baru dia akan tunduk patuh di bawahmu. Tolong aku. Kau diberi obat. Yang Mulia? Yang Mulia, akhirnya kami menemukan Yang Mulia. Ibu Suri memanggil Yang Mulia kembali ke istana dengan segera. Ada urusan penting yang harus didiskusikan. Pengawal, antarkan Nona ini kembali ke kota dengan selamat. Baik. Ibu, aku mau main keluar dengan adik. Pergilah, pergilah. Jangan pergi terlalu jauh. Ya, Ibu, kenapa ibu datang lagi? Ziyu, bertahun-tahun ini kau telah menderita. Sebagai ibumu, aku sangat sedih melihatmu seperti ini. Dulu, kalau kau tidak mempertahankan kedua anak ini, masih ada kemungkinan untuk berubah. Sekarang jadi begini. Ziyu, kau masih seorang gadis yang belum menikah. Kalau mempertahankan kedua anak ini, hidupmu akan hancur. Ibu akan mengambil keputusan untukmu. Serahkan saja kedua anak ini kepada orang lain. Ibu, ini darah dagingku sendiri, yang kukandung dan lahirkan selama 10 bulan. Meskipun hidupku akan sengsara dan sepi selamanya, aku tetap akan membesarkan mereka. Ziyu, ini makanan yang kubawakan untukmu. Kamu simpan saja untuk anak-anakmu. Ibu, apakah ayah masih marah padaku? Ayahmu memang terlihat dingin, tapi hatinya juga sangat sedih. Sering terbangun di malam hari karena memikirkanmu.
Tidak baik, tidak baik. Nyonya, kedua anak itu pergi bermain ke rumah leluhur. Kakek buyut sangat marah, mau menghukum mereka dengan hukuman keluarga. Ning Er. Kamu, seorang bajingan yang melahirkan tanpa menikah, berani-beraninya masuk ke rumah leluhur keluarga Pei. Kalau saja para leluhur kita memiliki roh, mengapa tidak menurunkan petir untuk membunuh bajingan seperti kamu dan anakmu ini? Pei Ziyu, kamu telah mencoreng nama baik keluarga Pei. Keluarga Pei dikenal sebagai keluarga terpelajar, terkenal di seluruh negeri. Sekarang, muncul bajingan seperti kamu yang tidak mematuhi tata krama dan hukum. Kamu melahirkan dua bajingan kecil ini, membuat seluruh keluarga kita mendapat malu. Sekarang kamu si bajingan ini, berani membiarkan dua bajingan kecilmu mengganggu rumah leluhur. Mengganggu ketenangan para leluhur. Mohon leluhur memberikan hukuman. Hukum saja aku. Baik, kamu yang bilang. Hai orang-orang, jalankan hukuman keluarga. Jangan takut, ibu di sini. Tidak apa-apa. Anakku. Siapa kamu? Rumahmu di mana? Jangan pergi. Yang Mulia, Anda bermimpi itu lagi? Sudah 6 tahun, belum juga ditemukan? Hamba telah berusaha mencari dengan sepenuh hati. Hanya saja, masalah ini tidak boleh diumumkan. Perlu waktu lebih lama. Yang Mulia, Paduka Ibu Suri datang. Ananda menghadap Ibu Suri. Semoga Ibu Suri selalu dalam keadaan baik. Ibu Suri, ulang tahun Anda sudah dekat. Ini adalah peristiwa besar yang disambut seluruh negeri. Saat itu, semua pejabat dan istri pejabat akan masuk ke istana untuk memberi selamat ulang tahun kepada Ibu Suri. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Suri. Ulang tahun, Kaisar. Aku lebih rela mati besok, asal saja surga menganugerahkan seorang cucu laki-laki untukku, untuk meneruskan garis keturunan kerajaan kita. Kaisar, kamu juga sudah tidak muda lagi. Di mana, cucuku? Ibu, obatnya sudah matang. Cepat diminum selagi hangat. Tanganmu kenapa? Apa kamu terbakar saat merebus obat untuk ibu? Ibu tidak sakit. Ayah, ibu. Sebenarnya, dengan statusmu yang bersalah ini, tidak berhak memanggil tabib untuk berobat. Tapi 3 hari lagi, semua putri yang belum menikah dari pejabat berpangkat 3 ke atas, harus masuk istana untuk memberi selamat kepada Ibu Suri. Kamu cepat bersiap-siap, 3 hari lagi masuk istana. Suami, dalam kondisi seperti ini, dia tidak perlu pergi, kan? Kamu pikir aku ingin dia pergi dan mempermalukan diri? Semua pejabat di istana tahu keluarga kita memiliki seorang putri yang belum menikah. Kalau dia tidak pergi, itu adalah kejahatan menipu kaisar. Memiliki kakak sepupu seperti kamu yang moralnya buruk dan tidak menjaga kesucian, sialan, kamu membuatku sampai sekarang tidak bisa menemukan jodoh yang baik. Aku beritahu kamu, nanti sampai di istana Cining, jauhi aku tidak mau terkena imbasmu. HMPH.
Apakah kalian tahu, Ibu Suri memanggil kita masuk istana, sebenarnya sedang memilih selir untuk Baginda. Baginda sudah naik tahta selama 6 tahun, tidak memiliki keturunan. Nanti, siapa yang akan mewarisi kekaisaran yang luas ini? Aku sudah lama menduganya. Kalau tidak, mengapa harus memanggil kami, para gadis yang belum menikah, masuk istana? Itu pun putri pejabat berpangkat 3 ke atas. Artinya Ibu Suri juga mementingkan kesetaraan status. Kaisar tiba. Aroma apa ini? Sangat familiar. Angkat kepalamu. Baginda, Baginda, Perdana Menteri mohon bertemu. inikah Baginda? Punggung ini sangat familiar. Ini tidak mungkin. Jangan-jangan dia. Para gadis ini semuanya berasal dari keluarga terhormat, berbudi luhur dan berbakat. Hari ini Beta akan memilih beberapa untuk dimasukkan ke harem kaisar. Wanita di bawah, silakan perkenalkan diri. Hamba adalah Putri Menteri Ritus, Zhou Jin, usia 16 tahun. Hamba Wang Yu, Putri Wakil Kepala Censor, usia 17 tahun. Hamba Pei Ziyu, Putri Wakil Menteri Keuangan, usia 26 tahun. Astaga, kenapa dia datang? Siapa dia? Dia sebenarnya adalah putri sulung Wakil Menteri Keuangan. 6 tahun lalu berselingkuh dengan pria idaman, melahirkan anak tanpa menikah, diusir oleh ayahnya dari rumah. Kemudian bekerja sebagai tukang cuci di jalanan, menghidupi sepasang anaknya. Sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa ayah dari anak-anaknya. Wanita tak tahu malu seperti ini berani masuk istana, menghadap Yang Mulia. Masuk istana bersama orang seperti dia, sungguh memalukan. Bajingan, kau telah mempermalukan keluarga Pei kami. Apa yang mereka bicarakan? Lapor, Yang Mulia Ibu Suri. Pei Ziyu ini adalah putri sulung, Wakil Menteri Keuangan. 6 tahun lalu berselingkuh dengan pria idaman, melahirkan anak tanpa menikah, diusir oleh ayahnya dari rumah. Tidak masuk akal. Wanita tak tahu malu seperti ini berani masuk istana, menghadap Yang Mulia, dan mencemari nama keluarga kerajaan? Wakil Menteri Keuangan Pei Yun berani sekali. Yang Mulia Ibu Suri, harap tenang. Yang Mulia Ibu Suri, harap tenang. Pei Ziyu, Beta tanya kamu. Apakah kamu tahu hari ini? Beta memanggil kalian para wanita yang belum menikah ke istana. Untuk tujuan apa? Hamba bersalah. Tubuhmu yang ternoda ini, bagaimana bisa masuk istana dan mencemari tempat kerajaan? Lapor, Yang Mulia Ibu Suri. Hamba tidak tahu alasan dipanggil ke istana hari ini. Hanya mendengar dari ayah. Semua putri pejabat di atas pangkat 3 harus menghadap Yang Mulia di istana. Jadi, Berani, meskipun ayahmu pejabat pangkat 3, dan kamu memang belum menikah. Tapi kamu berselingkuh dengan pria idaman, melahirkan anak tanpa menikah. Tubuhmu yang kotor dan ternoda ini, pantaskah masuk istana, menghadap Yang Mulia, bahkan merusak pesta ulang tahun Ibu Suri? Sungguh dosa yang sangat besar. yang masuk istana hari ini semuanya adalah gadis yang belum menikah. Kau yang kotor ini berani menyusup masuk.
sungguh membawa sial. Kami semua memiliki tubuh yang suci dan bersih. Dia, seorang wanita tak tahu malu, sungguh menghina kami semua. Panggil Wakil Menteri Kementerian Keuangan, Pei Yun. Aku ingin tanya baik-baik apa maksudnya. Baik, Ibu Suri, ini masalahku sendiri. Hukum aku sesukamu, jangan libatkan keluargaku. Wanita tak tahu malu seperti kau tidak berhak berbicara denganku. Bawa wanita ini pergi, berikan hukuman berat. Ibu Suri, ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku, Ibu Suri. Lebih baik mati saja. Dengan darahmu, bersihkan aib keluarga Pei kami. Lapor pada Ibu Suri, Pei Ziyu telah mencoreng nama keluarga. Sudah lama diusir dari keluarga Pei. Dia bukan lagi anggota keluarga Pei. Perbuatannya tidak ada hubungannya dengan keluarga Pei. Mohon Ibu Suri menyelidiki dengan jelas. Kalau bukan anggota keluarga Pei, lalu mengapa masih menggunakan status putri utama keluarga Pei? Ini pasti dia yang menyusup masuk sendiri. Dia berpikir dirinya sudah seperti bunga layu, tubuh yang rusak, masih membawa 2 anak haram, tidak akan ada pria yang mau menikahinya di dunia ini. Jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan ini menyusup ke istana, ingin mendekati Yang Mulia. Yang Mulia, Ibu Suri memanfaatkan pesta ulang tahun untuk memilih selir bagi Yang Mulia. Ini niat baik Ibu Suri, juga untuk kelangsungan keturunan keluarga kerajaan. Yang Mulia, Anda. Semuanya hanya wanita-wanita biasa. Ibu Suri, Keterlaluan. Membuat Ibu Suri marah akan membuatmu mati tanpa kuburan. Pukul dia, pukul dengan keras. Ibu Suri, ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Wanita tak tahu malu seperti kau, berzinah dengan pria lain, melahirkan anak tanpa menikah, sudah cukup memalukan. Kau bahkan melahirkan 2 anak haram. Wanita jalang tak tahu malu. Kemari. Bawa 2 anak haram keluarga Pei itu ke sini. Tunggu perintah Ibu Suri. Baik. anakku, oh anakku. Hamba menghadap Ibu Suri. Panjang umur Ibu Suri. Pei Yun. Keluarga Pei setidaknya adalah keluarga terpelajar, mengabdi dengan setia dan jujur. Tapi bagaimana kalian berani menipu Yang Mulia? Putrimu tidak menjaga kehormatan sebagai wanita. Bahkan berani membawa orang seperti ini ke istana. Mohon Ibu Suri mempertimbangkan dengan bijak. Hamba sama sekali tidak bermaksud demikian. Kamu sebagai ayahnya, katakan padaku, bagaimana seharusnya menangani hal ini? Jika Pei Yun mengutamakan keadilan daripada keluarga, maka masih bisa menjaga kekayaan dan kehormatan keluarga Pei. Ibu Suri, maafkan hamba yang bodoh ini. Hamba kira membawa gadis ini ke istana kali ini adalah untuk memberi selamat ulang tahun pada Ibu Suri. Tidak tahu bahwa itu untuk pemilihan selir kaisar. Gai, jika hamba tahu lebih awal, pasti tidak akan membuat kesalahan besar seperti ini.
Hamba akan membawa putri kecil ini pulang dan mendidiknya dengan baik. Kedepannya tidak akan membiarkannya masuk istana dan mengganggu Ibu Suri. Tidak masuk akal. Putrimu yang bejat dan tak tahu malu ini mengganggu kebahagiaan pemilihan selir kaisar. Kamu cuma bilang sepatah kata, ringan, dan ingin melupakan. Tuan Pei, baru saja wanita dari keluarga Pei bilang, Pei Ziyu sudah diusir dari keluarga Pei, dikeluarkan dari silsilah keluarga. Tapi perkataanmu jelas ingin membela kesalahan. Seperti yang berselingkuh dengan pria lain, melahirkan anak tanpa menikah. Gadis yang merusak nama keluarga ini seharusnya dihukum mati. Mohon Ibu Suri berbelas kasihan. Lepaskan putri kecil ini. Tuan, katakan sesuatu. Putri hamba yang tak berguna melahirkan anak tanpa menikah. Benar-benar memalukan keluarga. Bapak. Dia adalah anak kandung Bapak. Ayah. Anak perempuan membuat Bapak malu. Tapi ini semua adalah kesalahan saya. Saya sebagai ayah, tapi tidak bisa melindungi anak perempuan saya dengan baik. Jika anak perempuan saya bersalah, maka yang berdosa berat adalah saya. Saya pantas mati. Pei Yun, kamu tidak bisa mendidik anak perempuan dengan baik. Dan berusaha menggunakan anak kecil ini untuk mencemari keluarga kerajaan. Benar-benar kejahatan yang besar. Selama bertahun-tahun ini, ayah bersikap dingin terhadap saya. Saya pikir ayah sama seperti orang lain, menyalahkan saya karena tidak menjaga kesopanan, membenci saya dalam hati. Tidak disangka, Anak perempuan saya sejak kecil berpendidikan dan sopan, baik hati dan berbudi luhur. Dia pergi ke gunung untuk berdoa kepada Buddha demi mendoakan saya. Kemudian dalam perjalanan pulang, dia diperkosa oleh penjahat. Dia jelas-jelas adalah korban. Apa kesalahannya? Pei Yun, kamu melawan saya. Jika Ibu Suri menghukum mati saya, bisa menyelamatkan anak perempuan dan cucu saya tidak takut mati. Pei Yun, kamu memaksa saya. Saya berdoa agar ibu berumur panjang dan bahagia. Semoga sehat selalu. Kaisar datang terlambat, melewatkan pertunjukan yang bagus. Apa yang terjadi? Yang mulia, anak perempuan Pei Yun, Pei Ziyu, berselingkuh dengan pria lain, melahirkan anak tanpa menikah, mengganggu pesta ulang tahun Ibu Suri. Sekarang mengancam dengan kematian. Dosanya pantas dihukum mati. Ibu Suri, tenangkan amarahmu. Hari ini adalah hari ulang tahun Ibu Suri. Jangan merusak suasana hati Ibu Suri. Hal yang paling hamba benci seumur hidup adalah perilaku amoral. Orang yang tak tahu malu. Putri Pei Yun ini, dengan tubuh yang sudah ternoda, berkah berani datang, memberi selamat ulang tahun kepada hamba. Kalau ini tersebar keluar, bukankah akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia? Yang mulia adalah Kaisar,
Yang Mulia. Bagaimana bisa berdiam diri melihat ini? Mohon Yang Mulia mengeluarkan dekret untuk menghukum keluarga Pei dengan keras. Sebagai peringatan. Semua kesalahan ini adalah kesalahan hamba. Mohon Yang Mulia mengampuni putri hamba dan kedua cucu hamba. Mohon Yang Mulia dan Ibu Suri mengampuni putri dan cucu hamba. Mohon, mohon. Ayah, Ibu. Ibu Suri, semua kesalahan ini adalah kesalahan hamba. Bunuh atau hukum hamba saja. Tolong ampuni orang tua hamba, tolong. Ternyata masih punya rasa bakti. Sayangnya, kau melanggar norma dan etika. Sangat durhaka. Jangan salahkan hamba tak berperasaan. Pengawal. Pengawal, seret ketiga anggota keluarga Pei ini keluar untuk hamba. Ayah, Ibu, jangan. Lepaskan mereka. Tangkap aku saja. Jangan sentuh ayah ibuku. Ibu Suri. Hamba bersedia mati untuk menebus dosa. Tolong ampuni ayah ibuku. Tolong ampuni ayah ibuku. Tolong ampuni ayah ibuku. Ibu Suri. Rasa bakti wanita ini patut dipuji. Ampuni nyawa mereka. Semua orang bilang hamba beruntung menjadi Ibu Suri yang mulia. Tapi, siapa yang tahu kepedihan hati hamba? Sudah hampir masuk liang kubur, belum sempat menggendong cucu. Hal kecil seperti ini pun, putra mahkota berani membangkang. Lindungi Yang Mulia. Yang Mulia Ibu Suri, hamba rela mati untuk menebus dosa. Kumohon, lepaskan ayah dan ibuku. Hentikan. Tolong, tolong. Wanita yang menjaga kehormatannya seperti ini, tidak bisa dipaksa, harus diberi obat keras. Baru dia akan tunduk pada Anda. Selamatkan aku. Kau diberi obat? Ternyata kau. Beta sudah lama sekali mencarimu. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang bisa merebutmu dari sisi Beta. Yang Mulia Ibu Suri, Paduka, tenangkan amarah Anda. Gadis kecil ini selalu tidak tahu aturan, melanggar norma, tidak hanya berselingkuh, bahkan melahirkan 2 anak kecil. Sampai sekarang tidak tahu siapa ayah kedua anak itu. Wanita yang merusak moral ini dan kedua anaknya, sungguh pantas mati. Kumohon Paduka dan Yang Mulia Ibu Suri jangan salahkan keluarga Pei. Keluarga Pei sudah lama memutuskan hubungan dengan mereka. Sama sekali tidak ada hubungan. Kau ingin mati untuk menebus dosa ya? Beta akan kabulkan keinginanmu. Pengawal, hajar gadis kecil ini sampai mati di depan aula. Baik.
Kau, Putraku, kau. Ibu, jika ingin membunuhnya, bunuh juga anakmu ini. Putraku, kau gila. Mengapa kau melindungi gadis kecil ini? Paduka, Anda kenapa? Betapa sengsaranya hidup beta. Dengan susah payah, membesarkan putraku. Akhirnya bisa berharap kau mewarisi tahta, menjadi penguasa tertinggi. Seharusnya, penderitaan sudah berakhir. Tapi putraku sudah mencapai usia dewasa, namun belum memiliki seorang pun keturunan. Aku sebagai ibumu, siang malam mengharapkan apa? Begitu banyak wanita yang suci dan murni, putraku tidak memilih, malah memilih gadis kecil seperti ini. Ini seperti menusuk hati beta dengan paku. Jika putraku bersikeras, maka beta akan membenturkan kepala di aula ini sampai mati. anak perempuan yang dibuang keluarga Pei ini, sampai membuat Yang Mulia Ibu Suri marah, pantas mati beribu-ribu kali. Mohon Yang Mulia Ibu Suri jaga kesehatan. Mohon Yang Mulia Ibu Suri jaga kesehatan. Mohon Paduka tarik kembali keputusan itu. Mohon Yang Mulia Ibu Suri jaga kesehatan. Mohon Yang Mulia menarik kembali keputusan ini. Nak, lihatlah, begitu banyak perempuan baik, kau pilih saja salah satu dari mereka, pasti lebih baik daripada si manis itu. Ibu, dialah perempuan yang selalu kupikirkan. Sungguh malang sekali. Perempuan dari keluarga biasa, pada usiaku ini, sudah dikelilingi cucu cicit, hidup tenang di masa tua. Beta, Ibu Suri Agung dari dinasti Daksya, di masa tua malah harus menderita seperti ini. Dosa apa yang telah kulakukan? Almarhum Kaisar di alam baka, pasti tidak akan bisa memejamkan mata. Beta tidak akan mengizinkan si manis ini masuk istana. Beta tidak peduli, ini adalah istana beta. Hari ini, antara beta dan si manis ini, harus ada yang mati, atau pengawal. Hukum mati, perempuan ini, dengan pentungan. Siapa berani? Sejak zaman dahulu, perempuan penggoda merusak negara. Barang bekas seperti ini, jika beta membiarkannya, istana tidak akan pernah damai lagi, Kaisar. Beta adalah ibumu sendiri. Beta tidak percaya hari ini tidak bisa menangani si manis ini. Kak, kenapa ibu belum pulang? Apa dia mengalami sesuatu? Ningер, jangan menangis. Ibu akan segera pulang. Kak, aku takut. Aku takut ibu tidak akan pernah kembali. Aku rindu ibu. Ini salahku. Aku tidak seharusnya bermain di kuil leluhur. Ningger, lihat. Kenapa orang lain punya ayah? Hanya kita yang tidak punya. Kak, di mana ayah kita? Nyinger. Si manis itu melahirkan dua anak manis ini, merusak nama baik keluarga Pei, membuat Ibu Suri ingin menghukum keluarga Pei. Sekarang aku harus mengeksekusi dua anak manis ini, dan membawa mayat mereka untuk memohon ampun pada Ibu Suri. Hanya dengan cara ini, keluarga Pei bisa selamat. Laksanakan. Ningger, lari cepat. Cepat, tangkap mereka. Berhenti. Kepala Kasim Zhang. Kenapa Anda datang?
Putri tertua keluarga Pei, Pei Ziyu, telah membuat Ibu Suri marah, bawa kedua anaknya ke istana untuk memohon ampun pada Yang Mulia Ibu Suri. Kepala Kasim Zhang, si manis Pei Ziyu itu sudah lama diusir dari silsilah keluarga Pei. Semua kejahatannya tidak ada hubungannya dengan keluarga Pei. Semua ini akan diputuskan oleh Yang Mulia Ibu Suri. Bawa mereka pergi. Putra mahkota, demi seorang wanita yang sudah tak suci ini, kau mau membuat ibu mati kesal? Ibu Suri, tekad putra sudah bulat. Pengawal, bawa Nona Pei untuk diobati. Baik, Siapa berani? Paduka Ibu Suri. Jika Paduka terus bersikeras melawan Yang Mulia, bisa-bisa merusak hubungan ibu dan anak. Bagaimana kalau kita minta bantuan orang lain? Cepat panggil Perdana Menteri tua ke sini. Apa masih bengong? Panggil tabib istana. baik. Kakak, aku takut. Ninggar, jangan takut. Kakak akan melindungimu. Kakak, apakah kita tidak akan bertemu ibu lagi? Putri tertua keluarga Pei, Pei Ziyu, telah mencoreng nama keluarga, mengacaukan pesta ulang tahun Ibu Suri, menghina Yang Mulia, dan menyeret seluruh keluarga Pei ke dalam masalah. Benar, itu benar. Untuk menyelamatkan keluarga Pei, kita harus bersama-sama menghadap ke istana, menghadap Yang Mulia untuk memohon keputusan, agar Pei Ziyu yang tak tahu diri itu dihukum berat. Ayo, kita bersama-sama menghadap Yang Mulia di istana. Menghadap Yang Mulia untuk memohon hukuman berat bagi si tak tahu diri. Menghadap Yang Mulia di istana. Hukum berat si tak tahu diri. Putra mahkota, ibu, tanya, untuk terakhir kalinya. Apakah kau benar-benar bersikeras, ingin menikahi si tak tahu diri itu? Ibu Suri, tekad putra sudah bulat. Kau ini, Paduka Ibu Suri, tenangkanlah diri. Bantuan akan segera tiba. Perdana Menteri tiba. Perdana Menteri tua adalah guru Yang Mulia. Yang Mulia sangat menghormatinya. Perkataan Perdana Menteri tua pasti akan didengarkan oleh Yang Mulia. Paduka Ibu Suri, tenangkanlah hati Paduka. Hidup Yang Mulia. Hidup Paduka Ibu Suri. Berdirilah. Perdana Menteri, bagus sekali kau datang. Cepat nasihati putra mahkota ini. Yang Mulia, sebenarnya, urusan harem Yang Mulia tidak seharusnya hamba yang ikut campur. Namun, sebagai guru Kaisar dan dipercaya mendampingi Yang Mulia oleh almarhum Kaisar, hamba harus memperhatikan segala hal, besar maupun kecil. Sejak Baginda naik takhta, fokus pada urusan negara, tidak peduli dengan harem, menyebabkan tidak memiliki keturunan hamba. Juga sungguh-sungguh berharap Baginda segera memiliki keturunan. Negara Sia kita memiliki penerus, tetapi wanita seperti ini sungguh tidak bisa dimasukkan ke harem. Jika Baginda tidak menyukai wanita-wanita bangsawan ini, maka suruh orang mencari lagi, sampai Baginda puas. Baginda adalah Kaisar yang mulia, bisa memiliki wanita seperti apapun yang diinginkan. Aku hanya mau dia. Kamu, Jangan khawatir, Ibu Suri hamba punya cara sendiri. Peyun, kamu adalah orang terpelajar, juga pejabat istana. Aku percaya kamu mengerti. Sekarang karena putrimu menyebabkan hubungan ibu dan anak kerajaan retak. Sungguh kejahatan besar jika aku adalah kamu. Akan membenturkan kepala sampai mati di aula ini untuk membersihkan dosa keluarga Pei. Yang Mulia Perdana Menteri, hamba mengerti. Kamu sebagai putri, apakah hanya diam melihat ayahmu mati di aula ini? Jika kamu punya sedikit hati nurani, hari ini pasti darah akan tertumpah di sini. Aku akan membuat istana Cining berlumuran darah. Dasar wanita hina, merusak nama baik keluarga Pei saja sudah cukup, sekarang malah membuat Ibu Suri marah besar, membuat Baginda sulit. Kamu pantas mati 1000 kali. kamu sebagai wanita tidak bisa menjaga kesucian. Ini adalah ketidaksetiaan. Kamu sebagai rakyat, kamu membuat kaisar sulit. Ini adalah ketidakadilan. Kamu sebagai anak perempuan merusak nama baik keluarga.
menyebabkan ayahmu mati karena kamu. Ini adalah ketidakpatuhan. Orang yang tidak setia, tidak adil, dan tidak patuh seperti ini, mati. Tidak ada yang menyesal. Panggil orang. Seret dia pergi. Siapa berani? Kaisar, kamu. Ibu, Kenapa ada suara anak-anak? Ibu Suri, aku menyuruh orang pergi. Membawa 2 anak kecil Peiziyu. Baginda melihat dia. Anak kecil yang dia lahirkan untuk orang lain. Pasti akan membenci anak kecil ini. Bagus. Kau berselingkuh dengan pria lain, bahkan melahirkan 2 anak. Wanita cemar sepertimu. Bagaimana mungkin pantas untuk putra hamba? Putraku, hamba sudah memerintahkan untuk membawa anak-anak si kecil itu ke sini. Putra bisa memutuskan setelah melihat kedua anak itu. Ibu Suri bijaksana. Sudah seharusnya si kecil ini dan kedua anaknya dihukum mati dengan tongkat di aula ini. Sebagai peringatan, Yang Mulia Ibu Suri, anakku sebenarnya adalah diam. Wanita hina, kau tidak berhak bicara di sini. Mohon Yang Mulia Ibu Suri mengampuni putri dan cucu hamba. Yang Mulia, hamba telah bertugas bertahun-tahun. Selalu setia dan menjalankan tugas. Harap Yang Mulia mempertimbangkan kesetiaan hamba, mengampuni nyawa putri dan kedua cucu hamba. Hamba tahu, hari ini keluarga hamba telah menyinggung Ibu Suri, menimbulkan keretakan antara ibu dan anak. Hamba rela mati untuk menebus kesalahan, hanya mohon Ibu Suri dan Yang Mulia mengampuni putri dan cucu hamba. Tuan, Putri, maafkan ayah. Ayah tidak bisa melindungimu. Putri tidak berbakti. Yang Mulia, lihatlah. Wakil Menteri Keuangan, demi melindungi anaknya sendiri, sudah membenturkan kepala di aula ini 2 kali. Apakah Yang Mulia tega melihat Ibu Suri juga seperti ini? Putraku tidak memiliki keturunan. Dinasti Daksya tidak memiliki penerus. Jika putra menikahi si kecil itu, istana belakang akan menjadi wilayahnya. Maka negeri yang indah ini, bukankah akan menjadi milik kedua anak kecil itu? Jika demikian, hamba lebih baik membenturkan kepala di aula ini sampai mati. Yang Mulia Ibu Suri, jangan. Yang Mulia, apakah Yang Mulia tega? Jangan tahan hamba, biarkan hamba mati. Hamba akan menggunakan darah hamba sendiri untuk menyadarkan putra. Yang Mulia Ibu Suri, jangan. Yang Mulia, dinasti ini mengutamakan bakti dan kebenaran. Yang Mulia Ibu Suri adalah ibu kandung Yang Mulia. Jika Ibu Suri mati karena Yang Mulia, seluruh pejabat istana akan bersedih hati. Bagaimana catatan sejarah akan menulisnya? Bagaimana rakyat akan memandang Yang Mulia? Mohon Yang Mulia pertimbangkan kembali. Mohon Yang Mulia menarik kembali keputusan. Mohon Yang Mulia pertimbangkan kembali. Mohon Yang Mulia menarik kembali keputusan. Biarkan hamba mati. Yang Mulia Ibu Suri, anakku sebenarnya adalah... Diam. Kau membuat negara dinasti Xia jadi kacau balau. Benar-benar wanita cantik pembawa bencana. Betul, wanita cantik pembawa bencana. Biarkan beta mati saja. Ibu Suri. Ibu Suri, ibu baik-baik saja? Panggil tabib istana. Panggil tabib istana. Ya, cepat panggil tabib istana. Anak tidak berbakti, membuat Ibu Suri khawatir. Yang Mulia telah bekerja keras. Ibu Suri, demi negara dinasti Xia, demi kebahagiaan Yang Mulia, menasihati dengan mengancam bunuh diri.
Harap Yang Mulia mempertimbangkannya sekali lagi. Anakku, beta tidak punya maksud lain. Beta hanya ingin kau mengambil beberapa selir dengan baik untuk memperbanyak keturunan keluarga kerajaan, agar dinasti Xia memiliki penerus. Ibu Suri, Pei Ziyu adalah wanita yang disukai anak. Anak sudah lama, Di dunia ini ada begitu banyak wanita yang suci dan murni, yang bisa kau pilih. Mengapa kau bersikeras padanya? negara dinasti Xia kita begitu besar, masa tidak bisa menampung seorang wanita? Kau anak durhaka. Apakah kau ingin membuat beta mati kesal? Keluarga Pei, kau menyebabkan kesehatan Ibu Suri terganggu, pantas dihukum mati. Jika kau tidak ingin menyusahkan keluargamu, seharusnya kau bunuh diri untuk menebus kesalahan. Yang Mulia. Yang Mulia, akhirnya kami menemukan Yang Mulia. Ibu Suri memanggil Yang Mulia untuk segera kembali ke istana. Ada hal penting yang perlu dibahas. Pengawal, antarkan nona ini kembali ke kota dengan selamat. Kenapa kau begitu bodoh? Zen pasti akan melindungimu. Kerja bagus, akan ada hadiah besar. Kaisar, Yang Mulia Ibu Suri. Bagaimana kalau kita bawa dua anak kecil itu masuk? Yang Mulia, melihat anak kecil yang dilahirkan wanita itu dengan pria lain, pasti akan putus asa. Disetujui. Kakak, aku takut. Ningер, jangan takut. Kakak akan melindungimu. Aneh. Beta melihat kedua anak ini. Tiba-tiba merasa keakraban yang tak terduga. Kotor sekali. Sekilas terlihat seperti anak liar tanpa didikan keluarga. kenapa dua si manis ini datang ke sini? Membawa si manis yang punya ibu tapi tak punya ayah ini ke istana? Sungguh menghina martabat kerajaan. Ning, jangan takut. Kakak di sini. Kakak, aku takut. Aku ingin pulang. Aku ingin ibu. Ningger. Putra mahkota. Sekarang Yang Mulia lihat, si manis ini bukan hanya berselingkuh, tapi juga melahirkan dua anak. Orang seperti ini, masih mau diterima? Yang Mulia, masih dalam usia produktif, wanita seperti apa yang tidak bisa didapat? Mengapa harus terpaku pada seorang wanita yang sudah ternoda? Sejak Yang Mulia naik takhta, sibuk merebut kembali perbatasan, mengurus pemerintahan, hingga kini harem masih kosong. Jika si manis ini dimasukkan ke harem, lalu membesarkan anak-anaknya, akan ditertawakan seluruh negeri. Yang Mulia harus menghukum mati si manis ini beserta anak-anaknya, agar tidak menodai reputasi Yang Mulia. Bukankah begitu? Nona Pei benar. Harus dihukum mati. Harus menghukum mati si manis ini dan anak-anaknya bersama-sama di aula utama. Sebagai peringatan. Bukan. Yang Mulia dengar. Sekarang baru di aula utama, perdebatannya sudah sebesar ini. Jika hal ini tersebar, tidak hanya akan mempermalukan reputasi kerajaan, tetapi juga akan mempengaruhi kedudukan Yang Mulia di hati rakyat. Keluarga kerajaan adalah teladan bagi seluruh negeri. Harus memberikan contoh yang baik untuk rakyat. Pei Yun, kau membiarkan putrimu berselingkuh, melahirkan anak. Sekarang, bahkan menyuruh putrimu merayu kaisar. Mohon Ibu Suri melihat dengan jelas. Pei Yun, putrimu merayu penguasa dengan pesona hingga merusak kesehatan Ibu Suri. Sangat durhaka. Kau gagal mendidik putrimu, tak layak jadi pejabat. Hari ini kau mati terbentur di aula ini.
Itu juga sudah sepantasnya. Semua kesalahan akan kutetang sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang tuaku. Tidak ada hubungannya dengan anak-anakku. Tentu saja kau harus menanggung kesalahan. Kau wanita perusak ini, penjahat sepanjang masa, harus mati untuk menebus dosa. Ning, jangan takut, kakak ada di sini. Pengawal. Hukum mati wanita berdosa ini dengan tongkat. Siap? Paduka, hamba pantas mati 1000 kali. Mohon Paduka mengampuni putri hamba dan kedua anak ini. Jangan ganggu ibuku. Anak ini mirip sekali dengan pangeran waktu kecil. Mundur. Siap. Siapa namamu? Namaku UR. Umurmu berapa? Aku tahun ini 5 tahun. Kapan hari ulang tahunmu? Kenapa aku harus memberitahumu? Kau sama seperti mereka, orang jahat semua. Mengganggu ibuku. Kurang ajar. Berani-beraninya menyentuh Paduka. UR. UR, jangan kurang ajar. Dia adalah... Kau menggoda Paduka dengan rayuanmu, merusak kesehatan Ibu Suri, sekarang malah menghasut si kecil ini untuk memukul Paduka. Mati 10.000 kali pun tidak cukup. Yang mulia Ibu Suri, hamba mohon kepada Yang Mulia, agar Pei Ziyu dan anak kecilnya dihukum penggal bertahap sampai mati. Pei Zihue, kita saudara sepupu dari keluarga yang sama, tumbuh besar bersama sejak kecil. Kenapa kau begitu jahat padaku? Tidak hanya ingin membunuhku, bahkan anak-anakku pun tidak kau lepaskan. Kalau kau tidak segera dihukum, seluruh keluarga Pei akan kena imbas karena ulahmu. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Anak kecil yang punya ibu tapi tidak punya ayah. Kau ini anjing ya? Menggigit sembarangan. Cepat tangkap anak liar ini. Hentikan. Katakan padaku, kapan hari ulang tahunmu? Kalian semua mengganggu ibuku. Aku tidak akan membiarkan kalian. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan masukkan kalian semua ke penjara. Hamhafa. Si kecil ini mulutnya besar sekali. Kau bisa hidup sampai besar atau tidak, masih belum pasti. Anak kecil, kau melawan Paduka. Tunggulah sampai seluruh keluarganya dihukum mati. Paduka, anak kecil ini sangat melawan Paduka. Tidak boleh dibiarkan hidup. Lebih baik segera dihukum saja. Jangan. UR, cepat katakan pada Paduka hari ulang tahunmu. Hari ulang tahunku tanggal 3 bulan 3 tahun Shenwu ketiga. Mungkinkah dia? Dia adalah. Yang Mulia, Pei Leng dari Kementerian Keuangan, sesepuh keluarga Pei, memohon audiensi. Untuk apa dia datang saat ini? Tentu saja dia datang untuk urusan keluarga Pei yang mulia. Semoga Yang Mulia berumur 10.000 tahun. Semoga Yang Mulia Ibu Suri berumur 1000 tahun. Bangunlah. Yang Mulia Ibu Suri, mengenai keluarga Pei. Perempuan marga Pei, Pei Ziyu, berzinah dengan pria lain, melahirkan anak tanpa menikah, dan bahkan mengganggu pesta ulang tahun Ibu Suri, sungguh kejahatan yang sangat besar. Hamba dengan rendah hati memohon kepada Yang Mulia dan Ibu Suri,
untuk menghukum mati perempuan ini beserta anaknya di depan aula, sebagai peringatan bagi yang lain. Yang mulia, Ibu Suri, perkataan Pei Leng sangat benar. Yang mulia, lihatlah. Ini semua adalah keinginan rakyat. Pei Leng, dia kan masih perempuan dari marga kalian, keluarga Pei. Kalian sangat ingin dia mati? Pei Ziyu telah merusak nama keluarga. Sudah 6 tahun lalu dia diusir dari keluarga Pei oleh kami. Namanya dihapus dari silsilah keluarga. Dia sudah bukan anggota keluarga Pei lagi. Yang mulia, nama Pei Ziyu di silsilah keluarga Pei adalah hamba yang secara pribadi menghapusnya. Beberapa waktu lalu, 2 anak kecilnya yang lucu itu bermain di kuil leluhur keluarga Pei, mengganggu para leluhur. Mereka sudah kuhukum. Tak disangka hari ini, dia kembali menodai wibawa kerajaan. Sungguh kejahatan yang tak bisa dimaafkan. Begitukah kalian memperlakukan mereka berdua selama ini? Pei Ziyu tidak menjaga kesuciannya, melahirkan anak tanpa menikah. Seharusnya dia sudah dihukum mati sejak lama. Ayahnya, Menteri Keuangan Pei Yun, melindunginya dengan mempertaruhkan nyawanya. Kami terpaksa mengalah karena pengaruh jabatan Pei Yun. Baru kemudian kami memberinya kesempatan. Menurut pendapat hamba, Yang Mulia sebaiknya menghukum mati Pei Yun dan istrinya, Nyonya Su, juga, agar masalah ini benar-benar berakhir. HMPH. Kamu, Tuan, Yang Mulia, Pei Yun membiarkan putrinya berzinah, melahirkan anak tanpa menikah, dan mengganggu Ibu Suri. Kejahatannya tak termaafkan. Meskipun hamba adalah saudara kandungnya, tetapi demi wibawa kerajaan, hamba terpaksa mengorbankan keluarga sendiri. Bagus? Pei Leng memang tahu situasi. Itulah orang yang bijak. Karena Pei King sudah berkata demikian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Ibu, jangan takut. UR akan melindungi ibu. Ibu. Ziyu, UR, Ning-er. Bertahun-tahun ini kalian telah menderita? Paduka, hamba pantas mati 1000 kali. Mohon Paduka mengampuni putri hamba dan kedua anak ini. Paduka, orang tua hamba sudah tua. Mohon Paduka mengampuni orang tua hamba, bunuh saja hamba. Adapun kedua anak ini, sebenarnya mereka adalah anak Paduka. kedua anak ini harus dihukum mati. Darah kotor seperti ini jika dibiarkan hidup hanya akan menjadi bencana. Darah kotor. Benar, Paduka mungkin belum tahu. Kedua anak ini adalah hasil hubungan Pei Ziyu dengan 2 perampok gunung. Di tulang sumsumnya mengalir darah kedua perampok itu. Kotor dan hina, sama sekali tidak pantas hidup di dunia ini. Sudah lama mendengar putri tertua Menteri Keuangan sangat cantik. Hari ini baru bertemu, ternyata memang luar biasa. Bagaimana dia tahu ada 2 perampok? Dulu aku sudah merasa aneh. Perampok itu ternyata tahu aku adalah putri tertua Menteri Keuangan. Jelas-jelas sudah dipersiapkan. Kakak, dengar-dengar paman sedang sakit, aku sengaja bawa ginseng untuk menjenguk. Adik baik sekali. Paman sibuk dengan urusan dinas sepanjang tahun, bekerja keras, kesehatannya semakin menurun. Sebagai adik, aku sangat khawatir. Ayahku juga begitu. Jadi bulan lalu aku pergi ke gunung untuk membakar dupa dan mendoakan ayah. Sekarang kesehatan ayahku jauh lebih baik. Benarkah? Gunung apa yang adik maksud? Yaitu Gunung Taising dan Kuil Fuzi. Kakak, hari ini matahari bersinar terang, waktu yang tepat untuk berdoa. Dong Yue, cepat siapkan. Kita akan pergi mendoakan ayah hari ini juga. Kakak pergi berdoa, paling tidak harus tinggal selama 3 hari. 3 hari kemudian, turun gunung tepat siang adalah hari yang baik. Ingat ya. Baik, ingat. Terima kasih, adik. Pei Ziyue, ternyata kamu. 6 tahun yang lalu,
Kamulah yang membujukku pergi ke Gunung Taishing, kuil Fuzi untuk membakar dupa, lalu menyuruh orang menyergapku di perjalanan turun gunung. Diam. Pelacur yang bisa dimiliki siapa saja? Kau sendiri yang mau merendahkan diri? Masih berani memfitnahku? Pelacur sepertimu pantas dihukum penggal bertahap. Barusan kau bilang kedua anak ini adalah hasilnya dengan 2 perampok gunung. Bagaimana kau tahu ada 2? Paduka, hamba hanya asal bicara saja. Hamba juga tidak tahu ada berapa. Hamba hanya tahu dulu si manis ini dalam perjalanan turun gunung berselingkuh dengan perampok gunung. Sekembalinya langsung hamil. Lalu melahirkan 2 si manis. Memang ada 2. Bagaimana Yang Mulia mengetahuinya? Karena beta saat itu ada di sana. 2 perampok gunung itu juga beta yang menembaknya. Putra, maksudmu kau dengan si manis ini? Pei Ziyu sudah kenal sejak 6 tahun lalu. Ibu Suri. Benar begitu? Kalau begitu, Yang Mulia, menyelamatkan nyawa si manis itu. Sayangnya dia sudah dinodai oleh kedua penjahat itu. Dan mengandung si manis. Kau berani sebut si manis sekali lagi? mungkinkah? Jangan sentuh aku, adik. Jangan sakiti anak-anakku. Mulai sekarang, beta takkan biarkan siapapun menyakiti kalian lagi. Perdana Menteri, cepat nasihati Yang Mulia. Apa ini? Lepaskan aku. Wajah mungil ini persis seperti putra waktu kecil. Ibu Suri, tunggu aku besar jadi kaisar, baru bisa melindungi Ibu Suri. Putra paling manis. Putra, mungkinkah, Dandan? 6 tahun lalu di hutan, beta yang menyelamatkan Pei Ziyu. Beta juga yang menjalin hubungan dengannya. Pria yang kalian sebut pelakor itu adalah beta. Apa? Ternyata benar. Aduh, Kalau begitu, UR dan Ning R itu berarti keturunan kerajaan. Iya, benar. Yang Mulia, meskipun Anda dengan si manis itu, Yang Mulia, Anda. Meskipun 6 tahun lalu Anda pernah punya hubungan dengan Pei Ziyu, bukan berarti kedua anak itu adalah anak Anda. Mungkin dia kemudian berselingkuh dengan pria lain, lalu mengandung anak haram. Iya, betul, Yang Mulia, garis keturunan kerajaan tidak bisa dianggap enteng. Kalau sampai salah, bukankah nanti kekuasaan besar ini akan diserahkan ke orang lain? Keluarga Pei memang sangat setia ya. Sampai sekarang masih khawatir beta mengacaukan garis keturunan kerajaan. Sepanjang hidupku, selain kaisar, tidak ada pria lain. UR dan Ning R adalah anak yang mulia. Kalau kalian tidak percaya, bisa tes darah untuk membuktikan hubungan darah. Beta percaya padamu. Ibu, jangan takut. UR akan melindungimu. Kami tidak mau takhta yang bobrok ini, juga tidak mau kekuasaan dunia. UR hanya ingin ibu. Cucu kaisar yang baik, daging hatiku, jangan bicara sembarangan. Kau adalah cucu Aijia, putra sulung sah dari Yang Mulia, adalah putra mahkota dinasti Xia. Dunia ini, tahta ini, suatu hari nanti semuanya akan menjadi milikmu.
Wakil Menteri. Anda telah menderita. Hancur, hancur. Semuanya sudah berakhir. Anak ini dengan kaisar waktu kecil. Persis seperti dicetak dari cetakan yang sama. Ekspresi dan nada bicaranya juga sama persis. Sama sekali tidak perlu diverifikasi. Aijia yakin dia adalah darah daging kaisar, adalah cucu kaisar yang baik dari Aijia. Aijia punya cucu kaisar, dinasti Xia memiliki penerus. Ning-er mirip dengan Yue-er. Kaisar masih ingat adik kembarmu, Yue-er? Jika dia masih ada, seharusnya sudah seperti ini juga. Aijia hampir saja membunuh menantu perempuannya sendiri dan cucu-cucunya sendiri. Aijia gagal sebagai seorang ibu. Sungguh pantas mati. Ibu Suri, Yang mulia Ibu Suri, jangan. Xiyu, aku sebagai ibunya benar-benar pantas mati 1000 kali. Apa Ibu Suri, apa 1000 tahun. Bahkan rakyat biasa sekalipun. Harimau takkan memakan anaknya sendiri. Hari ini, Aijia hampir melakukan kesalahan besar. Kalian bertiga telah menderita. Aijia. Yang mulia tidak tahu, maka tidak bersalah. Yue-er, Ning-er. Cepat panggil nenek. Nenek! Ya. Yue-erku yang baik. Ning-er yang baik. Ibu Suri. Jika Ibu Suri menyukai Ning-er, gunakanlah gelar Yue-er. Putri Ming Yue. Maka Yue-er adalah putra mahkota dinasti Xia kita. Yang mulia Ibu Suri. Yang mulia masih dalam usia produktif, di masa depan akan ada banyak selir, dan pangeran yang tak terhitung jumlahnya. Anak ini baru berusia 5 tahun. Bagaimana mungkin dia diangkat sebagai putra mahkota sekarang? Pendapatku sama dengan Ibu Suri. Yue-er adalah putra sulungku dari permaisuri. Cerdas dan bijaksana, dialah kandidat satu-satunya untuk putra mahkota. Lagi pula, di istanaku, hanya ada Ziyu seorang. Tidak perlu selir-selir lain. Baginda, Apa? Apakah kau berani mencampuri keputusan aku dan Ibu Suri? hamba tidak berani. Pei Leng, kau telah memfitnah permaisuri, menghina pangeran dan putri, apa hukumannya? Baginda, hamba pantas mati. Memang kau pantas mati. Barusan kau dan putrimu, bukan berteriak-teriak ingin menghukum mati permaisuri dan putraku dengan disiksa? Kurasa hukuman itu cocok untuk kalian berdua. Baginda, ampun. Baginda, mohon ampun. Dan juga, kalian sering menyiksa mereka berdua selama ini. Bukankah barusan kau bilang karena pangeran dan putri tak sengaja masuk ke kuil keluarga Pei, kau langsung menghukum mereka dengan kejam? Hari ini, aku akan membalas pukulan yang kalian berikan pada mereka 10 kali lipat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa begini? Pasti ada kesalahan. Pasti. Di mana salahnya? Kau anak durhaka. Sudah begini masih meragukan apa? Karena kau buta, melakukan kejahatan besar, dan menyeret seluruh keluarga, cepat sujud dan minta maaf. Baginda, ampun. Hamba tidak tahu kekasih kakak adalah Baginda. Apalagi tahu kedua anak ini adalah darah daging Baginda. Barusan kau berteriak ingin membunuh, menghina permaisuri dan putraku, berkutat ingin membunuh mereka. Wanita jahat sepertimu, hatinya sangat keji, pantas dihukum mati. Kakak, kita saudara satu keluarga. Tumbuh besar bersama sejak kecil. Kakak tega melihatku mati? Kakak, tolong mohonkan ampun pada kaisar. Selamatkan aku. Sekarang baru tahu memanggil kakak. Barusan kau terus-terusan meminta Baginda menghukum mati kami bertiga dengan disiksa. Kenapa tidak memikirkan ikatan saudara? Aku, kenapa kalian begitu membenciku? Selama 6 tahun ini, kalian selalu menghina dan menyakiti aku dan anak-anakku. Tidak pernah memedulikan ikatan keluarga. Aku tidak mengerti kenapa kalian begitu membenciku. Aku juga tidak mengerti dosa apa yang telah kulakukan. Aku hanya seorang wanita yang lemah tak berdaya. Dulu ketika bertemu dengan perampok, sama sekali tidak mampu melawan. Seperti yang dikatakan, aku hanya korban. Kenapa kalian harus membunuhku? Wanita hina ini, semuanya, cepat lihat, bersetubuh dengan perampok gunung,
melahirkan anak tanpa menikah, merusak moral dan adat. Semua orang berhak membunuhnya. Bagus dipukul. Selama 6 tahun ini, aku terus mencarimu. Ziyu. Kamu dan anak-anak telah menderita. Syukurlah langit masih melindungi. Membuatku bertemu dengan Yang Mulia. Pei Zihiwe. 6 tahun yang lalu, kamu yang menuntunku ke kuil Fuzi di Gunung Taiking untuk beribadah, lalu memberitahuku untuk turun gunung 3 hari kemudian pada siang hari. Baru saja kamu tidak sengaja mengatakan bahwa saat itu ada 2 penjahat. Jelas bahwa kejadian itu dulu kamu yang merencanakannya. Tujuannya adalah agar aku dinodai, kehilangan nama baik dan hancur reputasinya. Bukan aku. Aku tidak. Bukan, kalau begitu, kenapa kamu tahu ada 2 penjahat? Aku hanya mengarang. Kamu tidak perlu membela diri. Masalah ini akan ketahuan setelah diselidiki. Pengawal, Ya, suruh Dalisi menyelidiki tuntas kasus perampok Gunung Taiking 6 tahun yang lalu. ya. Semua orang yang terkait dengan kasus ini akan kubasmi habis. Anak durhaka, pasti kamu sendiri yang melakukan ini. Kamu harus menanggung semuanya sendiri. Bagaimana bisa melibatkan keluarga? Ayah, Lihatlah saudarimu itu. Untuk melindungi orang tua, dengan tegas memilih mati untuk menebus dosa. Sedangkan kamu, untuk menyelamatkan nyawamu yang hina, bahkan ingin membuat seluruh keluarga Pei mati bersamamu. Betapa kejamnya hatimu. ayah, bagaimana bisa kamu begitu tidak setia dan tidak adil? Paman tertua, untuk melindungi saudari itu, tidak segan mati sebagai gantinya. Sedangkan kamu, malah menjual anak perempuan untuk mencari kehormatan. Kamu tidak pantas disebut ayah. Yang Mulia, Pei Ziyue telah berbuat durhaka, menghina permaisuri dan pangeran. Hamba mohon paduka, untuk menghukum mati wanita ini di tempat, sebagai peringatan bagi yang lain. Maksudmu, urusan ini tidak ada hubungannya denganmu? Paduka, hamba benar-benar tidak tahu apa-apa. Omong kosong. Jelas-jelas kau iri karena karier pamanmu lebih cemerlang, selalu 1 tingkat di atasmu. Kau tak bisa mengalahkannya di istana, jadi menyuruhku untuk menyasar Pei Ziyu. Anak durhaka, mulutmu penuh kebohongan. Aku pukul kau sampai mati. Orang bilang, harimau pun tak akan memangsa anaknya sendiri. Paman demi anak perempuannya, sampai membenturkan kepala 2 kali di aula ini. Tapi kau demi menyelamatkan diri sendiri, malah ingin membunuhku. Kalau kau ingin aku mati, maka kita semua mati bersama. Kau? Benar-benar pertunjukan yang bagus, ayah dan anak saling serang seperti anjing. Kalau dilihat dari sini, Pei Yunjia dan anak perempuannya benar-benar ayah penyayang dan anak berbakti. Seret ayah dan anak ini, hukum cambuk sampai mati. Seluruh anggota keluarga Pei, masing-masing 100 kali pukulan, masuk penjara, tunggu keputusan lebih lanjut. 100 pukulan. Apa aku masih bisa hidup? Paduka, ampunilah, Paduka, kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Pei Yun, kau adalah kerabat sedarah kami. Kau tidak bisa hanya diam melihat kami mati. Tadi saat kalian semua berteriak ingin membunuh keluarga kami, pernahkah kalian ingat kami adalah kerabat sedarah? Kalian demi menyelamatkan diri sendiri. Bahkan cucuku yang baru 5 tahun pun tidak kalian lepaskan. Kerabat sedarah seperti ini, lebih baik tidak usah ada. Kalianlah. Sungguh hati yang kejam. Ziyu, selama 6 tahun ini, bagaimana kalian memperlaku kami bertiga, ibu dan anak-anak ini? Apakah semuanya sudah kalian lupakan? Seret mereka pergi. Selamat Ibu Suri, selamat Paduka. Dinasti Daksya kini memiliki penerus. Selamat, Ibu Suri. Selamat, Paduka. Dinasti Daksya kini memiliki penerus. Mulai sekarang, aku akan melindungi kalian, tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian lagi. Ning-er, cepat panggil ayah. Bukan, harus panggil Kaisar Ayah. Kaisar Ayah! Bagus.
Ning panggil Nenek Suri. Nenek Suri. Nenek, Pintar. Pintar. Yang mulia, tabib sudah datang. Wang Lu, atur tabib untuk memeriksa ayah mertua dan istrinya. Baik, Yang mulia. Dia sudah sadar. Antara kita tidak perlu banyak basa-basi. Yang mulia, bagaimana keadaan ayah hamba? Luka ayah mertua sudah tidak apa-apa. Beta ingin dia beristirahat beberapa hari di istana. Tapi dia bersikeras ingin pulang ke kediamannya. Baru saja Beta menyuruh Wang Lu mengawal dia dan istrinya pulang. Ayah sudah berumur. Bertahun-tahun ini, karena urusanku, dia terus dihujat orang, dihantui kekhawatiran dan kerja keras. Sekarang malah diperlakukan semena-mena seperti ini. Aku benar-benar anak yang tidak berbakti. Semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu dan keluargamu. Yang mulia, apakah kejadian hari ini akan merepotkan Baginda? Sebenarnya, hamba tidak terlalu mempedulikan posisi permaisuri. Hamba hanya berharap orang tua hamba sehat dan selamat, dan kedua anak itu mendapat tempat yang layak. Selain itu, tidak ada lagi yang kuharapkan. Beta sebagai kaisar, kalau urusan sendiri saja tidak bisa menentukan, bukankah sia-sia menjadi penguasa negara? Yang mulia, Dan Ning tinggal di istana Cining milik Ibu Suri. Kamu tenang saja beristirahat. Beberapa hari lagi Beta akan secara resmi mengeluarkan maklumat, mengumumkan statusmu dan sang pangeran. Lalu memilih hari yang baik untuk melantikmu, sang pangeran, serta orang tuamu bersama-sama. Pei Ziyu ini, setelah didandani, memang benar-benar cantik jelita, sopan dan anggun. Sangat pantas menjadi permaisuri. panjang umur Ibu Suri. Ah, cepat bangun, cepat bangun, cepat bangun. Ini semua adalah perhiasan yang dihadiahkan almarhum kaisar untukku. Sekarang kuberikan padamu. Sebagai terima kasih, telah memperluas keturunan dinasti Xia, meneruskan garis keturunan. Hadiah Ibu Suri terlalu berharga. Hamba tidak berani menerimanya. Kita sudah satu keluarga. Tidak usah sungkan. Kaisar sudah memilih hari baik. Tanggal 8 bulan depan, kamu dan kedua cucu laki-laki akan dilantik. Kamu nanti akan menjadi permaisuri negara, memimpin istana belakang, menjadi ibu bagi seluruh negeri. Terima kasih, Ibu Suri. 2 jam lagi, maklumat pelantikan akan dikirim ke kediaman ayahmu. Menurut aturan, kamu harus membawa sang pangeran kembali ke rumah orang tuamu dan menerima maklumat itu bersama keluarga. Baik, Ibu Suri. Kedua cucu laki-laki ini adalah buah hatiku. Jangan sampai ada celaka sedikit pun. Beta akan atur pengawal untuk temani kalian pulang ke kediaman. Ibu Suri, jangan sampai. Baginda telah mengangkat hamba sebagai permaisuri. Sudah ada yang tidak suka. Kalau sekarang berlagak dan pamer, hanya akan membuat para pejabat tidak puas. Sekarang sebaiknya tetap rendah hati. Kau ini orangnya sederhana, tidak sombong dan pamer, dan selalu memikirkan putra Beta. Beta sangat puas. Ning, meski kalian sudah bertemu dengan ayahanda, dan berstatus sebagai putra mahkota dan putri, tapi di luar tetap harus bersikap rendah hati, sopan dan hormat. Jangan sampai menyalahgunakan status kalian untuk menindas orang. Mengerti? Dan sebelum upacara penobatan dilaksanakan, kita masih rakyat biasa. Jangan bocorkan identitas, ingat ya. Ingat, Ibu. Yang Mulia Permaisuri. Ibu Suri memerintahkan hamba untuk mengantar Yang Mulia pulang, untuk menjamin keselamatan Yang Mulia, Pangeran, dan Putri. Sudah sampai depan rumah, apalagi bahayanya. Lagi pula titah Baginda akan segera sampai. Oh ya juga.
Setelah Yang Mulia dan keluarga menerima titah, akan segera resmi kembali ke istana. Hamba akan menunggu di sini untuk Yang Mulia Permaisuri dan Pangeran, serta putri. Kasim Lin, terima kasih perhatiannya. Mohon Kasim Lin kembali untuk membantu menyampaikan pada Ibu Suri. Setelah hamba dan anak-anak menerima titah, akan segera kembali ke istana. Mohon Ibu Suri tenang. Di jalan ramai orang. Agar tidak menarik perhatian, Kasim Lin jangan berlama-lama di sini. Segera kembali ke istana untuk melapor. Baik, Yang Mulia Permaisuri. Nona, Tuan Muda, Nona kecil, kalian sudah pulang. Tuan dan Nyonya sudah lama menunggu. Cepat masuk ke dalam. Ibu Cui, ini bagaimana? Ayah sakit dan terbaring di tempat tidur, harusnya beristirahat dengan baik. Siapa yang berisik di sini? Nona, kita masuk lewat pintu samping. Si Jalang itu sudah pulang. Bibi datang ke rumahku bersama keluarga Pei ini mau apa? Kenapa kau memukul orang? Jalang, kau berselingkuh dengan pria lain, melahirkan anak tanpa menikah, lalu mengacaukan pesta ulang tahun Ibu Suri, hingga seluruh marga Pei kena imbas. Sekarang masih berani pulang? Aku pulang ke rumahku, urusanmu apa? Kau, si penjahat, pulang dengan selamat, tapi suamiku dan putriku sampai sekarang belum pulang? Pasti kena ulahmu, si Jalang. Suamimu dan putrimu melakukan kejahatan berat. Mereka sudah dihukum mati di tempat. Kau bisa pergi mengambil jenazah mereka. Sebentar lagi maklumat kekaisaran akan sampai ke rumahmu. Kau bisa pergi mengambil jenazah mereka. Suamimu. Suami mereka juga belum kembali. Pasti kena imbas karena perempuan Jalang sepertimu. Ziyu sendirian di istana Qianqing. Seharusnya dia sudah tidak sabar menunggu, Kaisar harus cepat kembali untuk menemaninya. Paduka, maklumat Yang Mulia hari ini akan dikirim ke kediaman Pei. Nona Pei akan pulang bersama putra mahkota dan putri. Mereka sedang menunggu untuk menerima maklumat. Yang Mulia lupa. Oh iya, maklumat yang Kaisar tulis sendiri pagi ini, memerintahkan mereka untuk mengantarnya pada siang hari, barusan sibuk menangani urusan negara. Jadi sampai lupa. Yang Mulia terlalu memperhatikan Nona Pei. Ziyu dan anak-anak pulang ke kediaman. Apakah sudah dikawal orang? Keluarga Pei adalah orang-orang yang suka menindas dengan kekuasaan. Jangan biarkan mereka mengganggu Ziyu dan anak-anak lagi. Lapor Paduka. Hal ini ditangani langsung oleh Yang Mulia Ibu Suri. Hamba mendengar. Yang Mulia Ibu Suri mengutus Kasim Lin untuk mengawal langsung. Pasti tidak akan ada masalah. Hanya Lin Shun. Seharusnya dikawal sepasang pengawal kekaisaran. Hamba mendengar Nona Pei ingin bertindak dengan sederhana. Takut menimbulkan gunjingan, dan membawa kritikan untuk Paduka. Ziyu sangat pengertian, selalu memikirkan Kaisar. Sudah hampir siang hari, cepat kau pergi sampaikan maklumat itu, jangan sampai lewat waktu yang baik. Baik, Paduka. Kebetulan hamba membawa hadiah dari Paduka untuk keluarga Wakil Menteri Keuangan, bisa sekalian menyampaikan maklumat. Kebahagiaan berlipat ganda. Kebahagiaan berlipat ganda. Cepat pergi. Baik, Paduka. Kelakuanmu buruk. Memalukan nama keluarga. Dan menyeret seluruh marga. Sungguh menjijikkan. Jangan pukul ibuku. Jangan pukul ibuku. Jangan ganggu ibuku. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Akan kubuang kalian bertiga, ibu dan anak-anaknya, dalam keranjang babi. Diam saja apa? Lepaskan baju si bocah imut ini. Jangan pukul ibuku. UR, kalian para perempuan jahat. Kalian berani menyakiti anakku, aku lawan kalian. Perempuan jahat, kalian berani memukul ibuku? Aku akan suruh ayahku menghukum mati seluruh keluarga kalian. Wahahaha. Berani-beraninya bicara besar.
Kau tahu tidak? Di dunia ini, hanya kaisar yang bisa menghukum mati seluruh keluarga seseorang. Ayahku adalah kaisar. Sebelum upacara penobatan resmi diadakan, kita masih rakyat biasa. Jangan bocorkan identitas kita, ingat ya. Ingat, Ibu, Hahaha. Ayahmu itu kaisar, ayahku itu kaisar giok. Hah? Mimpi di siang bolong? Ayahmu cuma perampok gunung hina dina. Ayahmu lah perampok gunung. Seluruh keluargamu perampok gunung. Aduh, hentikan. Hentikan. Liu Shi, kau berani sekali. Berani-beraninya memukuli putri dan cucuku di keluarga Pei. Putrimu itu wanita murahan yang bisa dimiliki siapa saja. Dia mengacaukan pesta ulang tahun Ibu Suri, menyeret seluruh keluarga Pei kami, membuat suami dan putri kami sampai sekarang belum pulang. Dia si dalangnya, masih bisa berdiri di sini dengan tenang. Kalau bukan dia yang dipukul, siapa lagi? Betul, betul. Sudah kubilang dari dulu tentang hal ini, kalian harusnya tanya di istana. Tanya kami buat apa? Mereka masuk istana karena putrimu. Kalau bukan kalian yang ditanya, siapa lagi? Kalau suami dan putriku sampai kenapa-kenapa, aku pasti tidak akan membiarkan keluargamu. Tidak masuk akal. Tidak bisa berdebat dengan wanita galak seperti kalian. Pengawal, usir mereka keluar. baik. Pergi. Cepat pergi. Cari beberapa pelayan lagi ke sini. Baik. Orang-orang kita sudah datang. Hahaha. Wang Gonggong. Yang mulia, hadiah kali ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Belasan kereta kuda, gempita sekali. Sungguh membuat semua orang iri. Yang mulia mencari Nona Pei selama 6 tahun penuh. Selama 6 tahun ini, Yang mulia selalu merindukannya. Sekarang akhirnya bersatu kembali, bahkan sudah punya 2 anak. Yang mulia belum pernah sebahagia ini. Tentu saja hadiahnya luar biasa. Lagi pula, keluarga wakil menteri keuangan itu setia dan berbudi luhur. Yang mulia sangat mengaguminya. Keluarga mertua negara ini mungkin juga akan dinaikkan pangkatnya. Ya, itu sudah pasti. Kalian mau apa? Di siang bolong begini. Apakah tidak ada hukum lagi? Hukum? Kau, anak perempuan keluarga Xie yang memalukan ini, berkata kasar kepada Ibu Suri. Lambat laun seluruh keluarganya akan dihukum mati. Sekarang aku hanya menjalankan keadilan. Kau mengada-ada. Nama baik putriku sudah direhabilitasi. Suaminya adalah... Kita sebenarnya adalah ipar. Tapi kau selalu mengalahkanku dalam segala hal. Keluarga asalmu bukan hanya keluarga terpelajar, bahkan suamimu, seumur hidup hanya memiliki kau seorang istri sah. Kalian saling mencintai dan dikaruniai seorang putri tunggal. Jika bukan karena putrimu yang jalang ini merusak nama keluarga, seumur hidup aku benar-benar akan kalah olehmu. Perempuan jalang yang bisa dinikahi siapa saja ini, sama sekali tidak pantas hidup di dunia. Sekarang juga akan kuseret dia untuk dikurung dalam kandang babi dan ditenggelamkan. Yuer, Ning-er. Sekarang jam berapa? Lapor, Yang mulia, hampir pukul 1 siang. Menjelang pukul 1, Wang Lu seharusnya sudah hampir tiba di kediaman keluarga Pei. Jangan sentuh anakku. Siapkan kereta kuda, aku akan pergi sendiri ke kediaman keluarga Pei. Baik, Yang mulia. Putraku, Ibu Suri, Xiu dan kedua cucu laki-laki Beta belum kembali. Beta merasa gelisah sepanjang hari. Tidak tenang. Beta ingin pergi sendiri ke kediaman keluarga Pei. Beta menyuruh si tua ini mengawal Ziyu secara pribadi, dan cucu-cucu laki-laki Beta kembali ke kediaman, sampai mereka menerima titah dan kembali ke istana. Tapi si tua ini malah berbalik arah di depan pintu kediaman keluarga Pei. Benar-benar tidak becus mengerjakan tugas. Yang mulia, permaisuri khawatir akan terlalu mencolok dan membawa masalah bagi Yang mulia. Karena itu menyuruh hamba yang tua ini kembali ke istana terlebih dahulu. Hamba yang tua ini tidak becus. Mohon Ibu Suri dan Yang mulia menghukum hamba.
Sudah, bangun dulu. Ibu Suri, anak Anda juga khawatir dengan Ziyu dan kedua anak itu. Anak Anda berencana pergi sendiri menjemput mereka kembali ke istana. Bagus, bagus. Cepat pergi, cepat pergi. Ibu, kakak. Ibu, kakak. Hahaha, lihat betapa baik hatiku, menyatukan kalian sekeluarga bertiga. Aku akan melawanmu. Ah, Sushi, aku telah kau tindas seumur hidupku. Kali ini aku tidak akan mengalah padamu. Liu Shi, kau akan mendapat balasan. Wahahaha, balasan? Kalau memang ada balasan, aku pasti sudah mati sejak lama. Mana mungkin masih berdiri di sini bicara denganmu. Kau, Apa masih bengong? Angkat perempuan jalang dan anak haramnya ini ke sungai untuk dibuang. Baik, Liu Shi, kalian sangat memberontak. Kalian akan menyesal. memberontak? Wahahaha, kami ini sedang menegakkan keadilan. Bawa pergi. Berhenti. Liu Shi, kau sangat berani. Berani menghina istriku di kediaman keluarga Pei, memukuli putri dan cucuku. Apakah di matamu masih ada hukum? Wah, Wakil Menteri Kementerian Pendapatan gaya pejabatnya besar sekali, ya, putrimu itu. Bejat moralnya, bahkan berani menyinggung Ibu Suri. Sebentar lagi seluruh keluargamu akan dihukum mati semua kau. Wakil Menteri Kementerian Pendapatan ini lambek. Bawa pergi. Hentikan. Cepat selamatkan Nona dan yang lain. Pei Yun, tunggulah hukuman mati untuk seluruh keluargamu. Selamat untuk Tuan Pei dan Nyonya. Pasti Kaisar tertarik pada Ziyue kami, ingin menjadikan Ziyue sebagai selir, sampai-sampai mengutus Pangeran Wang sendiri untuk membacakan dekret. Siapa kau? Aku adalah istri Pei Leng, Kepala Biro Kementerian Pendapatan, Liu Shi. Pangeran Wang, tolong aku. Ya ampun, apa yang kalian lakukan ini? Cepat turunkan orangnya. Putrimu bejat moralnya menyinggung Ibu Suri. Hari ini aku pasti akan membuang dia dan kedua anak haram itu ke sungai. kau. Pangeran Wang, Anda ini. Perempuan jalang buta, kau berani menghina yang mulia, permaisuri yang mulia putra mahkota, dan yang mulia putri. Menghukummu dengan disiksa sampai mati pun tidak akan berlebihan. Apa? Apa yang mulia permaisuri? Apa yang mulia putra mahkota? Apa artinya ini? Kamu, apa kamu salah? Sudah ku bilang, berani-beraninya kamu mengganggu ibuku. Aku akan menyuruh ayahku membantai seluruh keluargamu. Kamu ini lucu sekali. Berhenti. Putra mahkota. Ah, Berani-beraninya kamu memukul putra mahkota. Kamu mati. Pei Ziyu adalah permaisuri. Anaknya adalah putra mahkota. Putrinya adalah putri. Apakah ini benar? Wang Gonggong adalah orang dekat Kaisar. Tidak mungkin salah. Astaga, apakah 6 tahun lalu yang membuat perut Pei Ziyu membesar? Pria yang berselingkuh adalah Kaisar. Cih, cepat tutup mulut. Celaka, celaka. Kita memukul permaisuri, putra mahkota, dan putri masa depan. Kita mati. Permaisuri, Kaisar menyuruh hamba menjemput Anda sendiri, karena takut Anda diganggu. Tak disangka, hamba masih terlambat. Liu Shi durhaka besar, menghina dan menyakiti ibuku serta anak-anakku. Tidak boleh dimaafkan, ya. Ya. Tidak, ini tidak mungkin. Pei Ziyu, barang bekas. Bagaimana bisa dia menjadi permaisuri? Di dunia ini ada begitu banyak wanita yang suci dan murni. Kaisar tidak memilih, bagaimana bisa memilih dia? Karena dialah wanita terbaik di dunia. Hidup Kaisar.
hidup selamanya. Siapa yang melakukan ini? Kaisar, ampunilah. Kaisar, ini bukan urusan kami. Liu Shi, dia bilang Pei Ziyu menyinggung Ibu Suri. Membuat keluarga Pei kami terlibat. Akan menenggelamkan Pei Ziyu dan 2 anak haramnya dalam keranjang babi. Liu Shi, kamu sama seperti putrimu yang buta. Sombong dan sewenang-wenang, bertindak semaunya. Siapa yang membiarkanmu begitu berani? Van, Kaisar, ampunilah. Kaisar, yang tidak tahu tidak bersalah, hamba tidak tahu Pei Ziyu adalah wanita kaisar, apalagi tidak tahu 2 anak itu adalah darah daging kaisar. Kaisar, ampunilah. ampun, kamu wanita hina, begitu jahat, membiarkanmu hidup di dunia bukanlah bencana bagi manusia? Apa? Putri dan suamiku sudah. Mereka buta, menganiaya Ziyu dan darah dagingku, beta sudah menghukum mati mereka dengan tongkat kemarin dulu. Kalau begitu, suamiku juga. Hancur. Semuanya hancur. Yang mulia, ketidaktahuan bukanlah dosa. Hamba tidak tahu Pei Ziyu adalah wanita yang mulia. Apalagi tahu kedua anak itu adalah darah daging yang mulia. Yang mulia, kasihanilah. Dia bohong. Aku sudah bilang ayahku adalah kaisar, tapi dia tidak percaya. Dia bahkan bilang kalau ayahku kaisar, ayahnya adalah kaisar langit. Bawa perempuan jahat ini, Do turun dan penggal di tempat. Baik. Yang mulia, kasihanilah. Yang mulia, kakak ipar. Kita sama-sama saudara ipar, satu keluarga, kakak ipar. Tolong bantu aku, mohon ampun, selamatkan nyawaku. Bertahun-tahun kau selalu menindas istri kami, menghina nona kami. Kenapa tidak berpikir kita satu keluarga? Yang mulia, kasihanilah. Awalnya beta berpikir dosa tidak menular ke keluarga, dan akan membebaskan kalian. Tapi malah kalian datang menghina permaisuri dan pangeranku. Perempuan jahat seperti ini mana bisa dimaafkan? Pengawal, bawa semua perempuan jahat ini dan buang ke Ningguta. Baik. Ziyu, kau telah menderita. Wang Lu, Ada. bacakan dekrit. Dengan mandat langit, Kaisar memerintahkan putri dari Wakil Menteri Keuangan, Pei Ziyu, Yong He Chechen, bersifat lembut dan baik, rendah hati dan bijaksana. Di dalam rumah, berbudi luhur dan berpengetahuan. Segera dinobatkan sebagai ratu. Tanggal 8 bulan depan, lakukan upacara penobatan. Kaisar dengan mandat langit memerintahkan. Aku menerima perlindungan leluhur. Negara makmur dan rakyat damai. Keturunan berkembang pesat. Kini ada Pangeran Xie Tianxi, berkepribadian lurus, memiliki kebajikan dan bakat, cocok sebagai putra mahkota untuk mewarisi takhta. Yang mulia ratu, yang mulia putra mahkota, kalian membuat hamba ini malu. Cepat bangun. Anakku, kau dan ibumu telah menderita. Jika aku tidak tiba tepat waktu tadi, takutnya akan disakiti oleh orang jahat lagi. Ayah, anak. Katakan saja. Ayah, suatu hari nanti aku juga ingin menjadi kaisar. Kau adalah putra mahkota. Tentu saja, suatu hari nanti kau akan menjadi kaisar. Tak kusangka di usia muda, kau sudah punya ambisi seperti ini. Jika menjadi kaisar, aku bisa melindungi ibu dan adik perempuan. Tidak akan ada yang mengganggu lagi. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh mengganggu kalian. Bagus sekali, ada ayah yang melindungi. Kami tidak akan pernah diganggu lagi. Inilah yang seharusnya dilakukan keluarga. Keluarga.